Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kebahagiaan besar bagi kita diberikan rahmat oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terpilih. Kita dipilih menjadi orang-orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Maka perjuangan kita tidak lebih berat daripada perjuangan mereka yang belum mengenal Kristus. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Hari ini saya sangat bersukacita dan bersyukur karena Tuhan telah memilih saya dari antara umat beriman untuk menjadi imamnya. Tahun 2016-2017 saya ditempatkan untuk menjalani pendidikan di paroki Gembala yang Baik di Pakam untuk dipersiapkan menjadi imam. Tentu banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari paroki ini, bersama dengan umat, bersama dengan para pastor, bersama dengan para pengurus gereja yang menjadi rekan yang menjemput saya menjadi seorang imam. Tentu saya menjadi seorang imam itu tidak luput dari doa-doa dan dukungan dari para umat yang ada di paroki ini. Selama kurang lebih 1 tahun saya berada di paroki Gembala yang Baik di Pakam. Saya belajar dan apa yang saya dapat dari paroki inilah yang membuat saya kuat untuk menjalani pendidikan 2 tahun setelahnya. Dan setelah itu saya ditakdirkan menjadi imam pada tanggal 19 Agustus tahun yang lalu. Jadi imamat saya masih 1 tahun, yang seharusnya sudah 2 tahun, tetapi karena pandemi waktu itu yang sedang melanda kita, tidak ada acara tahlilan sehingga saya harus menunggu adik-adik saya. Jadi kami ditahliskan waktu itu 3 orang. Yang kemarin kami ada 9 orang untuk calon imam Pertukuan Agung Medan, angkatan saya, dan tersisalah saya sendiri dari 9 itu. Kemudian menjadi satu angkatan lagi dengan yang di bawah saya,
Mereka ditambah 2 orang, untuk menjadi 3 orang wanita habiskan. Karena saya tidak punya teman seangkatan, maka saya menunggu yang di bawah saya supaya bisa mendapatkan bersama. Terima kasih atas doa-doa dukungan dari umat yang ada di bawah ini. Dan di sini saya hadir untuk memberikan hadiah kepada umat yang ingin perayaan Kamis Suci. Semoga hadiah ini menjadi berkat untuk umat yang hadir pada saat ini dan untuk mereka yang tidak hadir juga yang juga mendukung saya, mendoakan saya. Semoga semuanya semakin terberkati, memperoleh kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga dari keluarga-keluarga yang hadir di sini lahirlah putra dan putri yang mau menjadi imam dan menjadi biarawan-biarawan. Agar kita layak menerima berkat Tuhan dalam perayaan ini, marilah terlebih dahulu kita memohonkan rahmat belas kasih dan pengampunan. Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah melihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, 'Mengapakah Tuhan kami bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalnya Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanlah Tuhan, Allah pengampun yang dan balas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanlah ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut kesayangan-Mu, hapuskanlah pelanggaranku,
dan lahirkanlah dari dosaku. Sipatlah yang di dalam diriku ya Allah, dan bahagialah semangat yang di dalam hatiku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya aku mewakilkan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu adalah jiwa yang langsung, hati yang bergerak, tidak akan kau pandang hilang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia mengangkat aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan, kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita disapa oleh sabda Allah tentang pertobatan, kembali ke jalan yang benar. Pertobatan yang diajarkan oleh sabda Allah kepada kita disampaikan melalui perumpamaan. Pertama tadi, domba yang hilang, yang kedua, dirham yang hilang. Dan sebenarnya ada lanjutan dari Injil tadi, yaitu ini anak yang hilang. Ya. Hanya saya membaca bacaan yang singkat saja, supaya saya bisa lebih lama berkuar-kuar di sini. Ya. Tapi yang jelas intinya sama, untuk menunjukkan yang hilang itu ditemukan, dan setelah ditemukan ada sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti pernah merasakan kehilangan benda atau sesuatu yang sangat kita cintai, atau kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Kehilangan itu tentu sangat tidak menyenangkan ketika yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga dari hidup kita. Tetapi kalau tidak berharga tentu ya tidak menjadi masalah. Ya? Tapi kalau berharga tentu kita akan mencari dan berusaha sekuat tenaga, bahkan mungkin sampai mengorbankan nyawa untuk mendapatkan yang berharga yang kita cari. Maka apa yang berharga dalam hidup kita? Kita pikirkan dulu. Ya, coba ingat, harta apa yang paling berharga dalam hidup kita? Karena itulah dikatakan orang bijak, dan juga Yesus juga mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin berharga harta yang kita cintai ini, maka semakin disitulah hati kita. Maka harta apa yang paling berharga dalam hidup kita? Orang tua kan yang paling berharga itu.
Emas perakkah? Pacarkah? Anakkah? Atau apa? Dan bagaimana rasanya kalau itu hilang? Ya, saya buat saja perumpamaan. Sepasang kekasih yang bertengkar atau bersoal dan kemudian satu menghilang, si laki-lakinya menghilang begitu saja, tidak ada kabar, tidak ada berita. Maka si perempuan yang sangat mencintainya akan selalu mencarinya. Kalau mencintai dan berharga kan, akan selalu berusaha mendapatkannya kembali. Maka demi fokus kepada si laki-laki yang hilang ini, yang mengghosting ini, maka semua ditinggalkan. Apa saja yang ditinggalkan? Pekerjaan menjadi berantakan, sekolah menjadi tidak karu-karuan, emosi di rumah juga meledak-ledak. Ya. Hidup yang tadinya normal menjadi abnormal karena selalu terfokus kepada satu persoalan ini. Ya, kalau mungkin tetangga melihat kenapa dia harus stres karena satu hal ini saja, meninggalkan yang lain. Karena itu adalah domba yang hilang tadi. Domba itu berharga, maka dia harus meninggalkan 99 ekor yang lain yang juga sebenarnya penting dalam hidupnya. Tetapi ini sangat berharga sehingga dia terfokus kepada ini, satu hal ini, dan melupakan hal-hal yang lainnya. Begitu juga halnya orang tua yang berusaha untuk membahagiakan anaknya. Apalagi orang Batak kan, merhui-hui, duduk-duduan, berusaha berjuang menderita dengan keringat dengan air mata asallah yang dicintainya ini berbahagia, mendapatkan cita-citanya, mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Sehingga yang lain dia lupa kesehatannya, lupa untuk membeli barang-barang yang disukainya, lupa untuk jalan-jalan healing demi mendidik anaknya, ya, karena ini berharga hidupnya. Maka kesimpulannya adalah semakin sesuatu itu berharga atau seseorang itu berharga, maka fokus pikiran kita akan semakin terarah kepadanya. Pada sabda Allah yang sudah kita dengarkan, ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan juga selanjutnya tadi ada anak yang hilang. Ketika semuanya itu hilang, sang pemilik yang merasa ini berharga meninggalkan segala-galanya untuk terfokus mencari yang berharga ini. Maka ketika sudah ditemukan, adalah sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sabda Allah ini hanya mau mengatakan kepada kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Yang rambutnya hitam, yang rambutnya putih, atau yang sudah menjadi warna pink atau berwarna ungu, ya, kita berharga di hadapan Tuhan. Yang hidungnya pesek, yang mancung, yang super pesek, super mancung, yang hitam putih, tinggi pendek, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak berharga di hadapan sesama kita, mungkin kita tidak berharga di mata anak-anak kita, di mata orang tua kita, di mata suami istri, tapi ingat kita itu berharga di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan selalu berusaha dan berjuang untuk mendapatkan kita kembali. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa mendapatkan kita? Maka perlu juga ada respon balik dari yang hilang ini. Ketika domba yang hilang dicari oleh tuannya, si domba itu akan mengempek, bersuara, berteriak untuk mengatakan, saya di sini. Maka si tuan pun akan lebih gampang mendapatkannya. Ada respon dari si domba, ya. Kalau yang hilang itu dirham itu ya kita bayangkan saja berlian.
atau emas. Ketika itu hilang, respon apa yang diberikannya ketika Tuhan yang mencarinya? Cahaya, pantulan sinar, gemerlap cahayanya, untuk mengatakan saya di sini. Maka kalau mencari ilham yang hilang, jangan dicari pakai tongkat atau dicari pakai yang dicari itu pakai flash sensor, pakai cahaya. Lalu kalau orang yang hilang, kalau kita yang hilang, anak yang hilang itu bagaimana? Tentu tuannya, bapaknya akan mencarinya. Ketika anak itu hilang, pastilah si bapak menyuruh orang untuk mencari anaknya itu, karena dia mengasihinya. Pasti disuruh anggota-anggotanya mencari anaknya itu. Respon apa yang diberikan si anak? Maka itulah juga yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan sedang mencari Anda, mencari kita semua yang hilang, tersesat, yang mungkin tidak merasa tersesat. Ini yang paling bahaya. Ya, sudah tersesat tidak merasa bahwa dia tersesat. Ini yang paling bahaya. Maka Tuhan sekarang sedang berseru-seru memanggil kita. Masihkah kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita? Anakku, putriku, apakah engkau mendengarkan suaraku? Kata Tuhan kepada kita. Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan itu? Atau jangan-jangan suara-suara yang lain sudah membuat telinga kita peka, tuli, seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Ya. Seorang anak menjadi bisu dan tuli karena apa? Karena gadget, tidak peduli lagi dengan suara orang tuanya. Aduh, di mana kau? Diam, bisu. Apakah dia tidak mendengar? Tidak tahu kita. Atau pura-pura tidak mendengar. Apakah dia tidak bisa menjawab? Tidak tahu kita. Atau dia hanya pura-pura tidak menjawab. Demikian kita kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari kita dan berseru memanggil nama kita. Tapi mungkin kita masih sedang sibuk dengan dunia kita, karena harta kita belum Tuhan, ya? Belum Tuhan yang menjadi harta kita, sehingga kita masih terfokus kepada harta yang sedang bergelimang dalam hidup kita. Entah itu karena gadget tadi, yang di situ sekarang harta kita kan tidak perlu lagi Tuhan. Itu apa Tuhan? Tuh di gadget itu sudah ada penghiburan, sudah ada tempat curhat, sudah ada teman. Tuhan itu apa lagi? Sudah berganti, ya. Tuhan sedang memanggil para ibu-ibu yang sibuk dengan flash sale 99, ya kan? Belanja sana sini, lupa memasak untuk anak dan suaminya. Tuhan sedang memanggil bapak-bapak yang melupakan anak istrinya karena main slot, main skater. Tuhan sedang memanggil putra-putri, anak-anak yang terkasih untuk kembali kepada Tuhan, yang sudah dibutakan dengan dunianya sendiri, sehingga menganggap orang tua itu hanya perlu ketika sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak punya kuota internet lagi. Maka kebutuhan terhadap orang tua hanya sebatas ini, ya, hati-hati. Berarti kita semua sekarang sedang dipanggil Tuhan, sedang tersesat dalam dosa dan tidak merasa bahwa kita sedang tersesat. Maka sabda Allah hari ini menyadarkan kita semua, hai orang-orang yang tersesat, umat paroki gembala yang baik, lupakan kita semua sedang tersesat di dunia ini. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Jadikanlah Tuhan menjadi harta kita. Jadikanlah Tuhan menjadi domba yang kita cintai, menjadi dirham yang kita cintai, agar kita mencarinya. Kita semua hadir di sini di gereja ini sebagai pencari Tuhan. Maka benarkah kita mencari Tuhan? Semoga yang sudah mencari Tuhan menemukan suara Tuhan itu yang memanggil kita untuk kembali kepadanya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembalinya kita kepada Tuhan akan tampak dengan kembalinya kita kepada orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Maka mustahil kita dekat dengan Tuhan kalau dengan sesama kita tidak dekat. Mustahil kita ditemukan oleh Tuhan kalau dengan sesama kita tidak bisa berdamai. Untuk adik-adik, anak-anak yang di sekolah, yang dalam circle pertemanannya itu selalu dicemooh, selalu dibenci, selalu dikucilkan, jangan salahkan orang lain. Ada yang salah dalam dirimu. Pasti ada yang salah dalam dirimu sendiri, orang lain tidak nyaman denganmu. Maka mustahil kamu nyaman dengan Tuhan kalau dengan sesamamu kamu tidak nyaman. Kalau kita sebagai orang-orang dalam lingkup ruang kerja, lingkup pertetanggaan, lingkup persaudaraan selalu dikucilkan, jangan salahkan yang mengucilkan. Tanya dulu diri kita, apakah saya sedang tersesat atau tidak? Karena mustahil kita dekat dengan Tuhan kalau sesama yang ada di sekitar kita selalu mengucilkan kita. Benar bahwa orang yang baik itu selalu akan ada yang membencinya, tetapi tidak akan semua orang membenci kita. Begitu pun Yesus, ya, kita lihat perjalanannya begitu banyak orang yang membencinya, tetapi jangan lupa begitu banyak juga orang yang mencintainya. Kalau semua orang membenci Yesus, saya itu tidak mau mengikuti Yesus. Berarti Yesus itu salah dong. Kalau semua membencinya, tetapi tidak. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia pernah memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Berarti perempuan masih lebih dari 5.000, belum lagi anak-anak. Tapi sangat banyak orang yang mengasihi Yesus. Nah, kita pun kalau kita masih dikasihi oleh sesama kita, berarti kita masih berada di jalan yang benar. Tetapi janganlah juga kiranya kita hanya mencari-cari perhatian atau mencari-cari supaya orang menyukai kita. Ya. Dengan berbuat baik dan benar, maka dengan sendirinya kita akan dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita kembali kepada Tuhan yang sudah mencari kita, marilah kita kembali fitrah, kata teman-teman tetangga kita kan, kembali fitrah, kembali bersih menjadi diri kita yang dikasihi oleh Allah, dengan menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama kita. Maka orang yang bertobat, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mampu mengasihi. Semoga kasih Allah selalu tinggal di dalam hidup kita, mengajari kita, menolong kita, dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Di
terimalah dan maafkanlah kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kemenangan akan kami. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami orang layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam peragaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang dipunya berkenan padamu. Semoga kami dapat menyenangkan serta memuji dan memuliakan kita dengan penantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pahala domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang menunggak keberjalanannya. Itu darah Kristus mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal.
satukan kami dalam perjamuanmu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta keselamatan rasakan undangan yang sekarang penjamuan akan hidup kekal. Damai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kalau Kau serahkan roti pada para murid
Tuhan
datang lebih dahulu, silahkan lebih depan akan dituntun petugas pendaripatan. Bapak Ibu, kami harap tetap kita bersedia diantar ke depan. Jangan takut kita diantar ke depan sehingga tidak penuh di belakang sementara di depan masih kosong. Secara khusus kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas terpilihnya atau dipilih Tuhan imam kita Pastor Rafael Hendra Sirait, dan seperti yang dikotbahkan beliau, baru ini pertama kali beliau bermisa di gereja pagi ini. Seharusnya kita membuat suasana yang lebih meriah, tapi mungkin inilah dahulu situasinya. Barangkali di lain waktu akan kita sambut beliau dengan meriah. Maka dengan ini tanda sukacita kita dan kebanggaan kita, marilah kita bertepuk tangan sebagai tanda kita. Terima kasih. Yang kedua, ucapan terima kasih kita kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kita sebagai umat Katolik, khususnya di Paroki Gembala yang lain Pakam, patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Edi Rahmayadi, atas bantuannya untuk pembangunan gereja Katolik Stasi Santo Yosef Bahtera yang sudah kita pestakan beberapa bulan yang lalu, dan sumbangan yang diberikan beliau sebesar 200 juta rupiah. Kami segenap umat Katolik Paroki Gembala yang baik mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur atas rasa syukur tersebut. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Demikian pengumuman untuk kita minggu ini. Dalam
Tuhan awakmu keadilan. Marilah satukan hatimu dalam pengertianmu. Suarkan cinta kasihnya dalam dan dasar. Wah, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Saya baru bisa berkunjung hari ini. Ya, saya sudah menjalani masa imamat 1 tahun. Saya ditugaskan di paroki Santa Maria yang ke surga Tarutung. Saya sudah 3 tahun di sana bertugas kurang lebih, ya. Dan baru kali ini berkesempatan untuk misa di sini. Nah, sudah lama memang direncanakan untuk misa di sini, tapi situasi tidak memungkinkan, ya. Bahkan untuk menunggu tahbisan pun 4 kali saya ditunda tahbisan. Ditunda bukan karena tidak bisa ditahbiskan, tapi karena situasi, ya, situasi COVID waktu itu yang sangat parah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih katanya. Ya, kalau saya mengatakan kenapa tidak terpilih, bisa saja karena tidak mau dipilih. Karena saya mengamati dalam bacaan-bacaan di kitab suci, semua orang yang dipanggil oleh Yesus itu tidak ada yang disuruh pulang sendiri. Hanya ada persyaratan yang dibuatnya. Kalau mau ikut A, B, C, D katanya, ya. Maka kalau mau memenuhi A, B, C, D itu, pasti Tuhan memberi kesempatan. Dulu saya pikir, ya, saya tidak akan jadi pastor, tapi dicoba saja dulu. Tetapi akhirnya Tuhan memilih. Bukan saya yang terbaik menurut saya. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih rajin, ada yang lebih berdoa, ada yang lebih mengumat. Tetapi teman-teman saya itu gugur satu persatu di jalan. Dan itu sesuatu yang membuat saya semakin bersyukur. Bersyukurnya bukan karena mereka terpilih, ya, bukan karena mereka tidak terpilih, tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi umat pilihannya, ya, umat pilihan dari umat yang sudah terpilih. Maka sejauh ini saya merasa berkat yang paling besar yang saya terima dari Tuhan adalah imamat. Tidak ada yang lebih besar dari itu yang saya terima. Kalau ada orang tua yang tidak mau memberikan anaknya menjadi pastor, nah, ingatlah itu simbolis setan itu, ya. Setan itu yang mengatakan kepada anak, kita tidak bermain dari dia, tidak merhela nanti dari dia, katanya. Kalau ada anaknya mau jadi suster tidak dikasih, itu iblis. Karena Tuhan pasti memilih yang terbaik menurutnya, bukan menurut kita, ya. Maka kalau Tuhan sudah memilihnya dan kita menghalang-halangi, ya kita itu sama dengan iblis, kan begitu, kan? Maka orang tua saya waktu itu juga sempat juga kesetanan atau kerasukan iblis, ya. Saya bulat bahwa dan marah pahukubin menal siapko dan parumai menal siapko. Lalu apa saya jawab? Seandainya pun ada parumaimu dari saya, belum tentu jadi kawanmu. Itu kan kainan kan? Mau teman-teman singa tua kan? Oh, ya. Belum tentu jadi temannya. Maka kalau parumainya tidak temannya, tentu saya pun pada akhirnya pasti menjadi tidak temannya. Ya, karena bagaimanapun dalam kitab suci sudah dijelaskan bahwa seorang pria harus meninggalkan bapak dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan orang tuanya, tapi bersatu dengan istrinya. Dengan itulah dipikir-pikir
pikirkan mama kami, tuhol ditutup pikirnya ya, tuhol ditutup kalau parumai pelona unang-unang manusai, ya. Jadi para ibu jangan menyusahai menjadi parumainya. Kalaupun sudah menjadi parumain, yang belum jadi parumain, ya ingatlah, kalau harus menyusahkan ibu mertua lebih baik jadi suster, ya, lebih baik jadi suster. Para pria-pria sejati ini juga, kalau kamu mau membawa seorang perempuan ke dalam keluarga untuk menjadi seorang istri dan parumain, ya, bawalah yang baik. Kalau kau sudah yakin dia itu, mereka itu yang kamu pilih itu tidak bisa menjadi teman untuk keluarga, ya jadi pastor sajalah kamu ya, jadi pastor. Karena menjadi pastor itu adalah keistimewaan. Kalau ada pun orang tua yang melarang anaknya jadi pastor, itu kesetanan tadi saya bilang sekaligus bodoh menurut saya. Karena apa? Ya dikasih untuk menjadi pastor belum tentu jadi pastor. Apalagi tidak dikasih kan? Dipikir menjadi pastor itu gampang. Menjadi pastor itu tidak gampang. Hanya menjadi pastornya saja tidak gampang. Apalagi bertahan sebagai seorang pastor. Nah itu lebih susah lagi. Ya. Jadi kalau ada putra putri kita yang tadi saya berkati itu banyak sekali. 2 orang pun jadi pastor, 2 orang jadi suster sudah lumayan. Ya. Apalagi tahun ini. Tahun apa tahun ini? Tahun panggilan, ya. Keluarga sumber panggilan. Kalau dikatakan di situ keluarga sumber panggilan, secara tidak langsung di sampingnya itu dikatakan juga keluarga sumber masalah. Benar atau tidak? Benar. Dari mana datang begal? Dari mana datang orang yang pengedar narkoba, para koruptor, para pembohong? Dari keluarga juga. Dari mana datang orang baik, pastor, suster, orang-orang yang menjabat jabatannya dengan baik? Dari mana datang Pangulan Yuhlion, Pangulan Yuhlion Adisan, Dr. Istinaron? Dari mana? Dari langit, dari keluarga. Jadi kita jangan lupa masa depan dunia ini ada di tangan keluarga, ya. Jangan menuntut pastor kalau belum memberikan anaknya, keluarganya, umatnya menjadi pastor. Ya. Kasihan pastor-pastor di sini. Sudah mau jadi pastor pun itu sudah harus disyukuri. Jangan lagi dikatakan pastor bangun gereja kami di sini. Pokoknya pastor urusan pastor lagi bangun gereja. Kasihan sekali pastornya ya. Sudah mau dia jadi pastor, dia harus memikirkan uang lagi untuk membangun gereja. Dan umat juga harus bersyukur satu lagi, pastornya tidak menikah. Harus bersyukur. Seandainya kami para pastor menikah, tentu istri kami harus punya berlian, ya kan? Harus lebih besar berliannya dari berlian ibu ketua DPP, ibu forhanger, ibu ketua lingkungan. Apalagi orang biasa, ya. Harus lebih dong. Kalau kami punya istri, kebaya istri kami harus ada minimal 40. Kenapa? Itu mereka tiga tidak akan hilangkan kebaya ikan meloda, saling mencium yang kena terang. Itu aja terus kebayanya. Sampulnya tidak naik-naik tingkatnya, warna lipstiknya tidak ganti-ganti, ya. Ya harus. Kalau ada istri pastor ya kuteknya pun harus berganti setiap minggu, lipstiknya harus berubah warna, sanggulnya harus bertambah tingkat. Jadi bersyukurlah pastor itu tidak menikah karena beban gereja tidak bertambah dengan itu. Ya. Kalau kami menikah tentu kami tidak bebas, saya tentu tidak bebas datang ke rumah kami ini. Istri saya akan mengatakan mau sih. Sumarisi tugas. Kalau kami punya istri pasti kami tidak dikasih perlubaran. Saya ingat kasih perlubaran. Kenapa? Tidak ada duit di situ. Ongkos tidak lunas.
Tapi karena pastor itu sendiri, maka fokusnya, hatinya itu hanya untuk umat. Siapa yang mau kami buat kaya? Tidak ada. Siapa yang mau kami buat bahagia? Tidak ada. Hanya diri kami sendiri dan umat yang kami layani. Ya, maka saya menjadi imam itu bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga Sirait, tetapi untuk umat. Walaupun ya suatu kebanggaan juga saya masih pastor Sirait yang satu-satunya. Ya, ada Pak Sirait di sini saja untuk saya. Ya. Belum ada kami Sirait yang menjadi pastor. Dan ataupun ada satu yang mengikuti dari Pangkal Pinang, masih tingkat 1. Mudah-mudahan ada yang menempat ya. Jadi Bapak Ibu yang warga-warganya belum ada pastor, tolonglah ya, jadilah kebanggaan, bukan hanya kebanggaan umat Katolik. Saya ini sekarang kebanggaan warga Sirait saya, karena satu-satunya kan. Jadi tolong diingat-ingat dulu, kalau Sinaga sudah ada, kalau Samosin sudah ada, yang lain-lain bagaimana? Anak kita lah yang menjadi mungkin nanti pastor dan warga kita yang pertama, ya. Apakah menjadi pastor itu